Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awal langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan sedalam puja, setinggi puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana hanya Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Alam, yakni putranya Abdullah, buah hatinya Siti Abidah, yang wafatnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan lahirnya di kota Madinah Al-Munawwarah, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Salam takjim buatnya para alim ulama, baik ulama yang bersifat mutakaddimin maupun ulama yang bersifat mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan kami yang kami muliakan Al-Mukarram Syekhul Kiram wal Mukarram Abah Ma'al Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren Subulur Rahmah yang kita cintai ini. Yang kami muliakan lagi Ustaz dan Ustazah yang telah mengajari kami dari pagi hingga siang, dari siang hingga malam itu sama saja. Berdirinya saya di sini tak lain tak tentukan untuk melontarkan satu buah mata acara yang saya berjudul mengingat kematian. Ketika kita hidup di dunia ini, maka hal yang pertama kali harus kita ingat apakah lawan daripada hidup. Lawan daripada hidup itu ialah mati, sebagaimana Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Ulangkan kita manusia biasa, bahkan para syuhada, para aulia, para anbiya, bahkan para malaikat juga akan merasakan yang namanya mati. Oke. Kalaulah semasa hidup kita mengingat yang namanya kematian, pasti akan ada rasa takut di dalam hati kita. Takut meninggalkan sholat karena ia akan mati. Takut tak membayar zakat karena ia akan mati. Takut menzalimi anak yatim karena ia akan mati. Karena kalau kita telah mati, maka semua perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah saya, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan seberat zarah saya, dia akan melihat balasannya. Al-mautu haqqu, mati itu benar nikna.
selama malaikat Jibril belum mencabut roh yang ada di dalam jasadmu, maka carilah amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa amal itu kita cari? Tak lain dan tak bukan untuk amal kita nanti ketika kita telah dimasukkan ke dalam kubur. Karena kalau kita telah dimasukkan ke dalam kubur, maka terputuslah semua amalan kita. Amalan salat duha putus, amalan tarawih putus, semua amalan putus terkecuali 3 amalan. Idza mata ibnu adam inqata amalu illa bi thalathin. Apabila telah mati anak Adam, amalannya terkecuali 3 amalan. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Kalaulah semasa hidup buai kepengmu, buai hartamu, sedekahkan kau, wakafkan kau masjid, maka hartamu wakafkan kau naik akan mencari amalanmu ketika engkau telah mati. Yang kedua ialah waladan salihan, anak yang soleh. Seandainya semasa hidup engkau mempunyai anak dan anak tersebut kau antarkan pesantren sehingga dia mendoakanmu, Allahumma ighfirli dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ketika malaikat memukul, maka malaikat berhenti. Yang ketiga ialah al-ilmu yang tabu'an bi, ilmu yang bermanfaat. Apabila semasa hidup engkau mempunyai ilmu dan ilmu tersebut kau ajarkan kepada seluruh orang, kepada sebagian orang, kepada setengah orang, kepada 1 orang, maka apabila ilmu tersebut diamalkan, maka pahalanya akan mengalir ketika engkau telah mati, ketika engkau telah masuk ke dalam kubur, ketika telah engkau masuk ke dalam kegelapan, ketika engkau telah masuk ke dalam lubang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya ada salah ucap, maka mohon dimaafkan. Adallahu wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.